Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat hari Jumat. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi. Dan ini merupakan bagian dari tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah membuka video ini. Semoga bisa menyimak sampai akhir ya. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita mendapat kemudahan dalam memahami materi yang akan disampaikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak penjelasan dan membaca, siswa mampu memahami makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi dengan baik. 2. Melalui kegiatan mencermati gambar, siswa mampu menelaah manfaat persatuan dan kesatuan dengan baik. Jadi di sini ada 3 kegiatan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama menyimak penjelasan yaitu melalui video ini. Kemudian membaca LKS tema 2-nya dan juga mencermati gambar. Nah, tentu saja ini juga akan sangat terbantu sekali kalau kalian mencari sumber-sumber belajar lainnya. Bisa melalui buku-buku lainnya ataupun video yang berisi tentang materi pembelajaran hari ini. Kemerdekaan telah dicapai para pejuang dengan tekad dan semangat yang tinggi. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara diplomasi atau perundingan. Nah, ini adalah garis waktu jalur diplomasi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita bisa tahu mana yang duluan, selanjutnya perundingan apa lagi, selanjutnya perundingan apa lagi dengan melihat garis waktu yang sudah Ibu buat ini. Yang pertama pada tahun 1946, pada tanggal 10 November itu diadakan perundingan Linggarjati. Kemudian di tahun 1948, tepatnya di tanggal 17 Januari, diadakan perjanjian Renville. Di tahun selanjutnya, yaitu di tahun 1949, pada tanggal 14 April dilaksanakan perjanjian Rouen. Nah, di tahun yang sama nih, di tahun 1949, pada tanggal 19 sampai 22 Juli diadakan Konferensi Inter-Indonesia 1. Kemudian di tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus di tahun yang sama 1949 diadakan Konferensi Inter-Indonesia kedua. Dan di tahun 1949 pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November diadakan Konferensi Meja Bundar. Dan nanti akan kita bahas satu persatu mengenai apa isinya, kemudian siapa juga yang melaksanakan perundingan ini, hasilnya apa, dan juga alasan kenapa nanti nama-namanya ini bisa disebut perundingan Linggarjati, Renville, Rouen, Meja Bundar. Nah, kita akan simak di slide selanjutnya. Yang akan pertama kita bahas adalah perundingan Linggarjati atau bisa disebut juga dengan Linggajati. Perundingan ini diadakan dari tanggal 10 sampai 15 November 1946. Apakah perundingan ini? Yaitu adalah perundingan antara Indonesia, Belanda, dan Inggris sebagai penengah. Lalu, siapakah perwakilan dari setiap pihak ini? Dari Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Kemudian dari Belanda oleh William Sermerhom. Dari Inggris ada Lord Killian. Di mana diadakannya? Nah, ini di Desa Linggajati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan nama desa inilah yang menjadikan asal-usul kenapa perundingan ini disebut dengan Linggarjati atau Linggajati. Karena diadakan di Desa Linggajati.
Kemudian mengapa perundingan ini dilaksanakan? Yaitu karena masuknya sekutu Inggris yang ditumpangi oleh Belanda. Jadi si Belanda ini nebeng sama sekutu. Padahal sekutu ini mengumumkan datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Namun ternyata karena si Belanda ini nebeng, jadi Belanda ini juga membebaskan para tentara Belanda yang sudah ditahan oleh Jepang. Bagaimana hasil dari perundingan ini? Belanda mengakui Indonesia secara de facto. Apa itu de facto? Nanti akan kita bahas. Pendirian Negara Indonesia Serikat atau NIS dan Republik Indonesia dan Belanda merupakan satu uni atau gabungan yang dikepalai oleh Ratu Belanda. Jadi ini secara pengakuan dia mengakui bahwa Indonesia itu merdeka, tapi tetap ingin memberikan pengaruh pada kekuasaan di Indonesia. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rizweq, sekarang Istana Merdeka, perjanjian Linggarjati terbentuk dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Mook menyatakan Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian ini. Jadi Belanda ingkar janji nih. Nah, tadi kan ada pengakuan de facto. Lalu apa sih pengakuan de facto itu? Jadi ada dua jenis pengakuan kedaulatan negara atau kemerdekaan negara. Yang pertama secara de facto, yaitu pengakuan atas fakta adanya sebuah negara. Jadi unsur-unsur dalam pengakuan de facto suatu negara meliputi wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Jadi Belanda tadi mengakui bahwa Indonesia itu ada karena memiliki wilayah, kemudian memiliki rakyat tentunya, dan juga memiliki pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya ada juga pengakuan de jure, yaitu pengakuan sebuah negara diakui secara sah menurut hukum internasional. Jadi selain kenyataannya, yaitu secara de facto bahwa memiliki tiga unsur tadi, kita juga memerlukan pengakuan secara de jure, artinya diakui secara internasional bahwa negara itu memang ada. Selanjutnya yaitu Perjanjian Renville. Nah, dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 1947. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini, kira-kira ini diadakan di mana ya? Ada banyak besi-besi seperti itu. Nah, jadi perundingan Renville adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Perwakilannya yaitu dari Indonesia ada Amir Syarifuddin, dari Belanda ada Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Wah, ini ada yang kaget nggak? Kenapa dari pihak Belanda itu diwakili oleh nama yang Indonesia sekali, Abdul Qadir Wijoyo Atmojo? Karena memang perwakilan Belanda ini adalah orang Indonesia yang memihak Belanda. Jadi dia merasa karena di masa sulitnya itu sangat dibantu oleh Belanda, maka dia berpikiran bahwa memang dalam penjajahan Belanda itu Indonesia itu sangat makmur. Jadi kenapa kita harus merdeka? Seperti itu. Makanya dia memihak Belanda. Di mana diadakan? Nah, ini terjawab di kapal Renville, yaitu kapal milik Amerika Serikat yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Makanya namanya ini disebut dengan Perjanjian Renville karena dilakukan di atas kapal Renville, kapal milik Amerika Serikat. Mengapa perjanjian ini diadakan? Karena perjanjian sebelumnya itu tidak ditepati hingga terjadi agresi Belanda I pada 21 Juli 1947. Nah, karena perjanjian sebelumnya itu dihianati, maka diadakan lagi perjanjian yang baru. Bagaimana hasil perundingan ini? Hasil perundingan Renville sangat merugikan pihak Indonesia. Wilayah Indonesia menjadi sangat sempit. Wah, bagaimana saja hasil secara rincinya? Itu bisa kalian lihat juga di LKS ya, karena di situ dijelaskan poin-poin penting apa hasil perundingan Renville. Perjanjian Rum Royen.
diadakan dari tanggal 14 April sampai dengan 7 Mei 1949. Nah, ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Kemudian, siapa yang menjadi perwakilan? Dari Indonesia itu ada Muhammad Rom, dari Belanda itu Herman van Rooyen. Nah, dari dua perwakilan inilah asal-usul perjanjian ini dinamakan Rom-Rooyen karena dari Indonesia itu ada Rom, dari Belanda itu diwakili oleh Rooyen sehingga dinamakan perjanjian Rom-Rooyen. Nah, di perjanjian Rom-Rooyen ini juga dihadiri oleh perwakilan dari PBB yaitu oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat. Di mana dilakukan yaitu di Hotel Des Indes Jakarta. Mengapa dilakukan itu karena disebabkan karena serangan militer Belanda terhadap kota Yogyakarta. Bagaimana hasilnya? Angkatan Bersenjata Indonesia menghentikan aktivitas gerilya dan pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Nah, ini juga kalau mau lihat detailnya bagaimana hasil dari perjanjian Rom-Rooyen bisa dilihat juga di LKS. Konferensi Meja Bundar atau KMB tadi, Republik Indonesia mengadakan pertemuan dengan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. Pertemuan ini dikenal dengan Konferensi Inter-Indonesia. Nah, Konferensi Inter-Indonesia 1 diadakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Sedangkan Konferensi Inter-Indonesia kedua diadakan pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Nah, tujuan diadakan KII ini adalah untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB. Jadi di KII ini dibahas kita nih mau ngomong apa ya, jadi kita omongin dulu sebelumnya gitu supaya nanti pada saat KMB kita sepakat sejalan dan siap gitu untuk menghadapi KMB. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Nah, ini yang menjadi bahasan utama yaitu supaya Indonesia itu nggak ada lagi gitu ikatan politik dan ekonomi sehingga dari Belanda itu bisa menghilangkan kekuasaannya secara penuh di Indonesia. Selanjutnya kita setelah melakukan persiapan melalui KII, selanjutnya dilaksanakan konferensi meja bundar yang dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, kenapa dinamakan konferensi meja bundar? Nah, bisa kita lihat sendiri. Ini bentuknya bundar. Bundar ya, bukan lingkaran. KMB adalah perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Perwakilannya itu dari Indonesia, dari Belanda, dari BFO, dan UNCI. UNCI. UNCI ini adalah organisasi yang dibentuk oleh PBB untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda. Di mana diadakan yaitu di Den Haag, Belanda. Mengapa KMB ini diadakan? Karena Indonesia ingin jalan dan cara penyerahan kedaulatan yang sungguh, penuh, dan tidak bersyarat. Bagaimana hasil dari KMB ini? Belanda mengakui RIS sebagai negara berdaulat dan merdeka. Tetapi Irian Barat belum bisa diserahkan kepada RIS. Nah, ini masih ada sedikit cengkraman dari Belanda ternyata ya. Apakah kalian sudah berperan dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia? Jika sudah, apa saja yang sudah kalian lakukan? Satuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah belah atau utuh. Arti persatuan yaitu bersatunya bermacam-macam aneka ragam kebudayaan yang utuh dan serasi. Jadi berbeda-beda namun tetap satu jua. Kan gambar berikut ini. Nah, ini ada bapak-bapak yang mengerok
selokan, ada yang membantu mengangkat tanahnya juga, ada yang mengganti lampu jalan. Nah, ini merupakan cerminan dari sikap persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat. Dan sikap persatuan dan kesatuan ini dapat dilakukan dengan tolong-menolong dan saling menghargai perbedaan di lingkungan sekitar. Senang ya melihatnya seperti ini karena saling bantu-membantu. Apa sih manfaat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan? Nah, manfaatnya adalah sebagai berikut. Satu, menciptakan suasana aman, damai, dan tentram. Dua, menghindari perselisihan atau konflik. Tiga, menghindari perpecahan. Empat, kerukunan dan keakraban makin kuat. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.